Welcome to vlog Om Firman Daily. Kali ini kita akan mencoba bahas tentang keluh kesah memakai Honda PCX 150. Jadi motor ini sudah dipakai sekitar 4 tahun. Jadi kalau secara STNK itu kita dapat bulan Januari tahun 2018 atau 19 ya, saya lupa ya, sekitar 18 kayaknya, yes 18 tahun 2018. Jadi sudah 4 tahun memakai motor ini. Kilometernya itu sudah sekitar 44.000. Lumayan ya, nggak tinggi-tinggi banget dan tidak jauh-jauh banget ya. Dengan setahun tuh mungkin pemakaian sekitar 10.000. Jadi kita akan bahas apa saja yang menjadi keluh kesah saat menggunakan PCX ini. Oke, yang pertama, performa mesin. Nah, kalau kalian itu memakai motor-motor Honda ya, performa mesin itu kalau buat kecepatan tinggi nggak bisa. Top speed itu cuma sampai 90. Itu pun sudah mentok. Tarikannya juga agak berat. Ya memang karena mesinnya sama dengan mesin Vario 150 ya. Sebenarnya ini bisa diakali dengan ya ganti roller, ganti per, terus remap ESU dan lain-lain. Tapi ya butuh biaya yang lumayan. Jadi ya kalau cuma sebenarnya pemakaian standar aja di dalam kota, terutama di Jogja ya, itu sebenarnya masih nyaman. Cuma ada kala-kalanya kita tuh butuh tenaga lebih untuk sekedar mungkin nyalip atau mungkin saat terburu-buru. Dan waktu awal beli itu suara gledek-gledeknya itu masih kerasa banget. Jadi ini problem Honda yang benar-benar mengganggu ya. Jadi saya tuh udah pakai Honda itu Matic itu dari dulu, pernah beli Speci, lalu beli Vario, lalu beli PCX ini. Varionya yang Vario 125 sudah dijual dulu. Memang PCX ini gredek-gredeknya paling parah ya, mungkin karena ya bodinya kopong tadi itu ya. Ya itu sebenarnya bisa diatasin dengan tadi yang beberapa yang saya sebutkan tadi, pakai modif. Gredek-gredek ini sebenarnya hilang di tahun kedua. Jadi di tahun setelah lepas tahun kedua itu sudah banyak berkurang, meskipun dia tetap sesekali muncul, terutama saat tarikan awal, saat RPM baru digas awal itu biasanya gredek-gredeknya parah. Oke, itu dari mesin ya. Apakah puas? Sebenarnya tidak puas juga. Yang kedua, suspensi. Suspensinya itu beda dengan kayak Vario yang satu. Ini suspensinya 2. Memang kenapa kemarin belinya PCX itu karena ya ini berat badannya agak berlebih. Jadi ya karena tuntutan pekerjaan, banyak makan dan jarang olahraga, akhirnya berat badannya naik luar biasa, belum sempat diet dan lain-lain. Jadi ya itu tadi, mungkin performa mesinnya itu kena berat yang banyak ini, jadi agak menggerung-gerung. Nah, suspensinya itu cenderung ya agak keras, walaupun tidak sekeras NMAX ya. NMAX jauh lebih keras sebenarnya kalau saya memakai. Ya enggak ada yang spesial dari suspensi belakangnya. Nah, memang yang jadi masalah itu karena tadi bodinya kopong. Jadi saat kelewat jalan yang bergelombang, waduh bunyinya klotok. Itu padahal ya servis ahas. Nggak tahu, bodinya juga udah kenceng, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi tadi suspensinya mungkin bisa dimodif dengan ya yang pakai gas dan lain-lain ya, supaya mungkin lebih empuk. Lalu kita bahas lagi tentang bagasi. Bagasi ya sebenarnya kalau diambil di kelasnya PCX itu
salah satu motor yang bagasinya luar biasa besar. Tapi ya memang karena manusia kan selalu pengen yang lebih ya. Bagasinya itu ya so-so aja sekarang karena sering pakai ya. Rasanya masih pengen bisa lebih muat banyak lagi. Walaupun itu sebenarnya motor itu isinya bagasi semua. Jadi model joknya itu kan bertingkat. Yang sebelah tengah itu yang muatnya banyak, terus di bagian ban itu agak naik dikit. Ya kalau saat bawa tripod, buat waktu saat butuh kerjaan buat moto itu lumayan berguna karena panjangnya cukup buat masukin tripod dan barang-barang lain. Kalau bawa oleh-oleh juga bisa masuk di situ. Lalu yang selanjutnya adalah perawatan. Ya, ini karena mungkin maxi skuter pertama. Jadi sebelumnya kemarin ya antara Honda Speci dan Honda Vario kita naik kelas lah istilahnya ya. Memakai PCX, wah prosedurnya, partsnya mahal. Ya karena mungkin Honda juga butuh duit juga. Nah yang paling menyebalkan itu kunci itu salah satu karena saya ini sering teledor lupa nggak matiin motornya karena modelnya ceklekan kayak kompor itu ya, agak nyebelin juga. Nah di situ itu saya sempat kehilangan kunci karena saya taruh di jaket. Saat cornering kuncinya jatuh, dan saat googling kaget juga harganya kunci yang wireless itu sekarang harganya 1 jutaan. Babi emang. Jatuhin kunci kan dapat kunci 2 ya, jatuhin kunci 1 itu aduh 1 juta pak. Dan akinya juga cukup boros. Saya selama 4 tahun itu ganti 3 kali ya, banyak karena kesalahan juga ya. Memang motor ini kalau nggak punya aki juga jadi kayak motor yang on sekali. Nah pernah juga kejadian baterai kuncinya itu mati, jadi motor nggak bisa nyala sama sekali pas hujan-hujan lagi. Wah itu keluh kesahnya dengan kuncinya keyless itu ya. Iya di satu sisi nyaman, di sisi lain bagi orang teledor lebih baik jangan pakai motor yang keyless. Anda pakai Supra X aja malah aman gitu. Lalu konsumsi bahan bakar. Sementara ini ada di 148. Jadi dengan 1 kilometer dengan 1 liter Pertamax itu bisa menempuh sekitar 48 kilo sekian. Hitungannya ya standar lah. Mau dibilang irit juga ya enggak, masih banyak yang lebih irit. Tapi kalau boros ya dibandingkan, saya belum tanya komparasi NMAX seberapa yang sekelas ya, tapi ya nggak terlalu mahal lah untuk konsumsi bahan bakarnya ini. Lalu kualitas material, aduh ini sebenarnya saya juga rada gelo ya. Jadi entah kenapa bodinya itu cepet banget kusam ya, meskipun udah dipoles macam-macam ya. Yang kedua karena ini ya pemakaian juga sebenarnya, karena di tengah itu sering dipakai duduk buat anak, jadi ya celananya si anak ini gosrek di bagian tengahnya antara tangki itu udah lecetnya banyak sekali. Cepat kusam ya karena motornya juga warna hitam. Dari segi rangka dan lain-lain cukup oke, cuma ya begitulah. Apakah puas? Ya standar aja, nggak terlalu puas juga. Cuma memang kemarin pertimbangannya kenapa pakai si PCX ini, memang posisi duduknya nyaman sekali ya, paling nyaman dibandingkan dengan NMAX atau Aerox atau ya motor-motor yang gede itu, enak. Jadi terakhir itu pakai Vario 125 itu sakit, joknya tipis, posisi duduknya nggak enak. Akhirnya memang
PC ini adalah salah satu pilihan yang masuk akal waktu itu. Oke, lanjut. Lalu fitur-fitur yang jadi sebenarnya karena motor sudah 4 tahun, fiturnya sudah banyak yang berganti. Apakah canggih? Ya enggak juga, karena dia masih standar aja. Beda dengan Yamaha yang sudah bisa Y-Connect, bisa Bluetooth connect ke HP. Ini ya cuma ada jamnya, ada indikator ganti oli, sama kunci keyless aja. Tidak ada inovasi lain yang mungkin Vario 160 saya belum lihat fiturnya, apakah ada aplikasinya juga. Tapi harusnya Honda itu bikin lah inovasi-inovasi yang bagus, nggak cuma jualan motor yang nggak boleh dibeli cash. Ini memang jadi masalah ya, motor Honda itu susah banget kalau dibeli cash, bolehnya kredit. Oke, itu aja keluh kesah 4 tahun memakai PSX. Oh iya, kalau bagi kalian yang mau tahu budgetnya berapa, sekitar 350 kurang ya, sekitar 330 atau 40, saya lupa di STNK. Ya, hitungannya apakah mahal? Lumayan mahal untuk ukuran motor ya, karena spesi saya itu nggak nyampe 200 ya, meskipun spesinya itu udah spesi berapa, 2013 saya beli, udah 10 tahun. Jadi memang spesi lebih enak daripada Vario, makanya kemarin yang saya jual Vario buat nambahin tukar tambah sama PC ini ya. Oke, sudah closing. See you on the next video. Kita bahas apa aja di atas motor sambil keliling-keliling Yogyakarta. See you on the next video by Vlog Om Firman Daily.